Halo, selamat pagi, assalamualaikum semuanya, dan syukur kembali kita pagi hari ini bertemu kembali dengan Sepedo Bagansa di podcast Berbagansa dari SMP Negeri 24 Semarang. Bersyukur pagi hari ini kita akan dapat berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita, dan kita pagi hari ini ada topik yang sangat menarik untuk anak-anak, ya, untuk kesehatan remaja. Dan ada 3 hal yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah IMS. Ya, apa itu EMS? Ya, ingin tahu? Oke, sabar. Yang kedua kita akan berbicara tentang HIV/AIDS, dan yang ketiga kita akan berbicara tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Oke, anak-anak. Ya, tanpa panjang lebar kita akan masuk ke dalamnya, dan pagi hari ini kita akan ditemani oleh 2 narasumber dan pembicara pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Irna Ginayungan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Yang kedua adalah Ibu Isti Faya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Iya, oke. Mari anak-anak kita akan menyaksikan podcast ini, perbincangan ini, dan jangan lupa klik dan subscribe dari Sepedo Bagansa. Monggo Ibu silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian semuanya tetap keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan juga salam sehat dari Sepedo Bagansa. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kesehatan, pendidikan kesehatan maksud saya, bersama narasumber kita yaitu Ibu Kinan, atau yang biasa lebih akrab dipanggil dengan Mbak Kinan. Apa yang akan kita bahas hari ini sebagaimana tadi diantarkan oleh Bapak Kris Hertanto. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit IMS, HIV/AIDS, dan juga kehamilan yang tidak diinginkan. Wah, pastinya serem-serem ya. Pastinya kalian pengen tahu apa itu penyakit, apa sih itu HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Bagaimana penularannya? Maka langsung saja kita kepada narasumber kita yaitu Mbak Kinan yang sangat cantik ini. Nah, anak-anak, biasanya zaman sekarang nih kalian kalau di rumah mungkin kalian masih sedikit kurang familiar dengan istilah-istilah IMS seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena masih jarang dibahas dengan orang tua, karena beberapa orang tua masih menganggap pembahasan tentang seksual, tentang ini IMS, adalah sesuatu yang tabu ya Mbak Kinan. Iya. Tapi kalau di Sepedo Bagansa kita kupas ya, tabu nggak apa-apa, yang penting karena memang tujuannya ini adalah untuk pendidikan kan, seperti itu. Nah, IMS. Mesti kalau langsung ditanyain IMS apa, nggak tahu pasti jawabannya kayak gitu. Nah, IMS itu sebetulnya adalah infeksi menular seksual. Nah, kenapa kok bisa disebut dengan IMS? Karena penularannya adalah melalui hubungan seksual dan itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini disebabkan oleh adanya virus atau bakteri dan juga jamur seperti itu. Nah, selanjutnya untuk anak-anak ya, kenapa kalian harus mengetahui tentang IMS? Karena ini adalah salah satu materi yang sangat penting sekali. Karena apa? Tak tahu, maka kalian akan dalam bahaya. Wow, bahaya loh. Jadi seperti itu. Kenapa bahaya? Karena jika kalian tidak tahu, kalian bisa terjerumus ke pergaulan bebas, kemudian bisa menyebabkan kalian sakit, terinfeksi IMS, seperti itu. Oke Mbak Kinan, wah mengerikan sekali ya. Tapi bukan berarti menakut-nakuti, hanya saja apa yang kita lakukan ini adalah sebagai suatu tindakan preventif, di mana jangan sampai nantinya anak-anak ini terkena beberapa penyakit termasuk IMS gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Kinan, nah ini yang termasuk penyakit dalam kategori IMS itu apa saja Mbak? Penyakit yang termasuk IMS itu ada banyak sekali. Kalau saya bahas mungkin waktunya kita kurang ya Bu. Oh ya. gitu. Jadi ya. anak-anak bisa sambil searching secara mandiri penyakit IMS itu ada apa saja. Nah, di sini ada 2 yang akan saya bahas secara singkat, yaitu ada sifilis dan gonore. Itu salah satu yang lumayan
banyak terjadi di kalangan masyarakat, tapi mungkin anak-anak masih belum familiar ya seperti itu. Nah, untuk penyakit sifilis itu nama lainnya adalah Raja Singa. Wih, Wow. Raja Singa. Dari namanya saja sudah menakutkan ya. Iya. Iya. Wow. Kayak gitu. Nah, penyakit sifilis ini terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Treponema pallidum. Treponema pallidum, maaf. Oh, gitu, Treponema pallidum. Iya, iya. Nah, penyakit ini akan menimbulkan luka di daerah alat kelamin. Wah, lukanya itu seperti luka terbakar seperti itu, Bu. Wow. Kemudian juga bisa terjadi di mulut, tergantung seperti apa hubungan seksualnya. Jadi bisa menyebar sampai ke mulut. Mulut juga bisa Mulut terkena juga virus. bisa. Jadi seperti itu, Bu. Anak-anak mungkin kalau misalnya agar kalian bisa lebih insecure, jadi hati-hati, kalian bisa searching gambar dari yang terkena sifilis. Itu mengerikan sekali. Nah, merinding, Mbak. Merinding. Saya sudah bicara segitu aja saya sudah rasanya Jadi sudah sangat merinding sekali. Kita nggak berani tayangkan gambarnya mungkin karena kita Iya. takut. Iya. Ya. Tetapi memang itu kalau melihat alat kelamin terbakar itu, Kita nggak bisa membayangkan ya seperti itu. Iya. Ya, ya. baru bayangkan aja dengkulnya sudah lemes ini. Oke, Mbak Kinan, coba dilanjut lagi. Jadi pokoknya luka seperti itu ya. Dan itu tentunya sakit. Bukan Jadi, main. Sakit bukan main. Namanya juga kebakar. Iya. Nah, selanjutnya selain sifilis ada juga gonore. Nah, gonore ini disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya, kalau nama bakteri saya nyontek ini. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Wah, namanya kok cantik Namanya ya? keren-keren ya, namanya keren-keren tapi ternyata Tapi- penyakitnya menakutkan gitu. Nah, kalau untuk penyakit gonore ini jadi alat kelamin penis atau vagina itu akan mengeluarkan cairan. Wah. Nah, Kayak lava gitu. kalau cairannya saya nggak pernah lihat sih, Bu. Jadi Iya. nggak tahu warnanya seperti apa, tapi yang jelas akan keluar cairan seperti itu Iya. dan rasanya nyeri ketika digunakan untuk buang air kecil seperti itu. Gitu, ya. Nah, sama. Jadi penyakit menular seksual. Jadi sifilis, gonore itu penularannya melalui hubungan seksual seperti itu. Gitu, makanya kita harus hati-hati juga dalam melakukan hubungan. Iya. Ya, dihalalin dulu lah Iya, ya seperti halalin itu, dulu. dihalalin dulu. Nah, kemudian Mbak, untuk tadi kan ada bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh IMS ya Mbak ya. Tadi sudah Mbak Kinan sebutkan ada 2 macam penyakit tadi. Nah, Iya. kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu terkena penyakit ini? Nah, untuk kita mengetahui biasanya itu akan ada ciri-ciri yang timbul ketika seseorang itu mengalami penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual ya. Iya. Ya seperti tadi, jadi seperti adanya luka di bagian alat kelamin atau mulut seperti itu. Kemudian keluarnya cairan, itu juga adanya rasa sakit ketika buang air kecil atau ketika berhubungan seksual. Itu juga bisa. Jadi ciri-cirinya itu sangat banyak sekali Bu yang bisa muncul. Nah, selanjutnya selain ciri-ciri yang utama tadi ada juga ciri-ciri tambahan seperti nyeri perut di bagian bawah, Iya. kemudian demam dan menggigil. Tapi jangan kalian demam terus habis itu langsung ke dokter kelamin, jangan ya. Apalagi demamnya sekarang ya. Jangan-jangan demamnya sekarang karena corona. Covid. Tapi semoga saja COVID ini segera berlalu dan Iya. tidak ada lagi anak-anak yang terkena corona, sehingga kalaupun sampai demam itu kepikirannya nggak kemana-mana. Iya. Kalau demam ya semoga saja hanya batuk pilek biasa gitu ya. Nah, selain itu ada juga ciri-ciri lain yaitu muncul pembekakan kelenjar getah bening atau benjolan di area selangkangan. Jadi coba dicek dulu selangkangannya, insya Allah nggak apa-apa ya, karena kalian kan masih kinyis-kinyis. Iya. Masih Seperti itu. hal-hal seperti itu mungkin anak-anak kita saja semoga
belum belum banyak yang tahu, meskipun ini adalah pengetahuan yang memang harus diketahui, tapi cukup sebatas sebagai pengetahuan saja kan seperti Iya. itu. Jangan pernah coba-coba, apalagi kalau sampai nanti terkena penyakit seperti ini. Nah, kiamatlah dunia. Iya, nah selain itu juga ada ciri lain seperti muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki, dan kulit penis kering, ruam, kemerahan. Jadi seperti ciri-ciri gatelen kayak gitu ya, Oh, Bu. gitu ya. Gitu, dan rasanya tidak nyaman, dan itu secara terus-menerus gitu. Ya, membayangkan kalau seandainya itu terjadi pada kita. Semoga saja kita semuanya terhindar dari penyakit itu. Dan tentunya semuanya ini tergantung kembali lagi pada pribadi masing-masing kita. Seperti itu ya Mbak Kinan. Nah, kemudian Mbak Kinan, selain ada penyakit IMS, kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit kelamin ini, yang tidak kalah familiarnya itu kan adanya HIV AIDS. Nah, di sini apa sih bedanya antara HIV AIDS sama dengan IMS ini? Bedanya sebetulnya Ya. itu sama ya. Jadi HIV adalah salah satu bagian dari IMS. Jadi HIV itu adalah infeksi, HIV itu nama virusnya ya, Human Immunodeficiency Virus, yang menyebabkan penyakit AIDS. Jadi AIDS itu penyakitnya, HIV itu penyebabnya. HIV penyebabnya, AIDS itu AIDS penyakitnya. itu penyakitnya. Iya, seperti itu. Oh, Nah, gitu dan ya. AIDS itu termasuk ke dalam IMS Berarti atau infeksi menular seksual. Bagian dari IMS Bagian gitu ya dari Mbak. IMS. Oh, iya. Biasanya sering dibahas sendiri. Jadi nggak digabung sama yang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang terinfeksi HIV dan penularannya itu sangat cepat sekali. Oh, Seperti gitu. itu. Lah terus bagaimanakah cara penularan penyakit HIV ini sendiri Mbak Kinan? Ini sama seperti gonore, kemudian sifilis, jadi melalui Gitu ya. hubungan seksual. Jadi kita harus hati-hati ya, tetap kalaupun nanti sudah waktunya, kalau Iya. belum waktunya jangan coba-coba. Buat anak jangan coba-coba. Oke, jangan sampai masa remaja itu hilang. Karena masa remaja itu adalah masa yang paling indah. Masa untuk meraih harapan, masa untuk meraih masa depan yang cerah. Kalau masa remaja ini sudah salah langkah, sangat sayang sekali pastinya. Nah, selanjutnya selain dari hubungan seksual, jadi HIV/AIDS ini bisa menular lewat jarum suntik. Nah, kalau kita suntik vaksin nih, itu pasti jarumnya tuh sendiri-sendiri gitu ya. Masing Bu, anak ya. satu Pasti. anak satu jarum gitu ya. Iya. Nggih. Cuman kenapa kok bisa penularan lewat jarum suntik? Biasanya itu di kegiatan suntik menyuntik yang sangat ilegal seperti narkoba. Jadi untuk mengkonsumsi narkoba melalui jarum suntik seperti itu. Kemudian juga dalam proses pembuatan tato kan juga pakai jarum juga ya, Bu, Iya. ya. Nah, Itu juga bisa menularkan HIV ya. Oh, bisa. Jadi tidak semata-mata karena adanya hubungan seksual. Tidak. Ya, sangat ngeri sekali. Terkadang apalagi kalau lewat jarum suntik ya, bisa saja orang itu sebetulnya Iya. orang yang baik, kemudian orang yang tidak pernah neko-neko, bisa saja karena kelalaian seseorang, misalnya atau tenaga kesehatan atau siapa sajalah di sini, bisa saja seseorang itu kemudian terkena HIV. Ya. Tapi kalau tenaga kesehatan saya yakin Sudah. sudah terbekali, nggak mungkin satu jarum untuk lebih dari satu orang. Yang Iya. bahaya itu ketika kita tato atau menggunakan narkoba, makanya nggak usah coba-coba pakai narkoba ya. Karena efeknya nanti juga bisa kemana-mana ya kan Kan seperti dibahas itu juga. ya. Oleh Pak Fajar tentang narkoba lebih mendetail seperti itu. Oke Mbak, ya bahasanya luar biasa hari ini. Ini semoga saja anak-anak bisa memahami dengan betul ya. Jangan sampai nanti kita semuanya akan terjerumus ke hal-hal yang sebetulnya tidak diinginkan, yang nantinya juga akan merugikan diri kita sendiri. Nah Mbak Kinan di sini kemudian untuk orang-orang yang sudah terkena HIV, apakah harus kita hindari atau harus kita jauhi? Kita harus bagaimana kalau seandainya ada tetangga kita atau teman kita itu yang kena HIV? Langkah-langkah kita itu harus bagaimana Mbak Kinan?
biasanya kalau orang pada umumnya tahu HIV malah kabur ya Bu ya. Sebetulnya Iya. tidak. Kita itu sebagai umat manusia justru harus mensupport mereka agar mereka mau hidup normal ya, hidup normal. Jadi jangan depresi, jangan mengurung diri. Mereka itu bisa hidup dengan normal seperti orang kebanyakan, tetapi tetap harus dalam pengawasan dokter. Jadi gitu. sekarang itu sudah ada obat untuk menekan, hanya menekan ya, tidak bisa Iya. kalau HIV itu tidak bisa sampai hilang, hanya menekan pertumbuhan pertumbuhan HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi menekan pertumbuhan virusnya seperti itu. Nah, ketika virus tersebut dibiarkan berkembang, tidak ditekan dengan obat atau dengan pengawasan dokter, yang terjadi adalah orang tersebut akan mudah sakit karena yang diserang adalah sistem imun tubuh. Nah, selain mudah sakit, kemungkinan meninggalnya itu sangat tinggi seperti itu. Oh gitu ya, sangat mengerikan sekali. Tapi intinya kalau ada orang yang terkena HIV, kita tetap masih boleh berkomunikasi. Misalnya kan seperti itu, jangan kita jauhi. Kalau bisa kita itu mensupport mereka, karena bisa saja harus disupport. Lebih-lebih kalau orang itu yang terkena HIV karena mungkin tidak melakukan hubungan seksual atau karena mungkin faktor-faktor yang lain kan seperti itu kan sangat kasihan sekali, sehingga kita tetap harus support kepada mereka. Kasusnya seperti itu ada. Saya gitu itu ya? sendiri memiliki saudara di kampung ya Bu ya. Iya. Jadi saudara saya itu benar-benar orang baik, seperti itu, tidak melakukan seks bebas. Nah, pada suatu hari dia jatuh cinta pada seorang laki-laki. Berbunga-bunga pastinya. Dan mereka tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, itu tidak. Iya. Kemudian baru kenal beberapa bulan, akhirnya mereka setuju untuk melaksanakan pernikahan, tetapi kesalahan mereka adalah tidak tes HIV dan lain-lain sebelum menikah. Nah, ini juga penting. Jadi sebelum kita menikah kita harus tes HIV, terutama jika calonnya itu bukan seseorang yang kita kenal dalam jangka waktu yang sangat lama seperti itu. Misalnya hanya baru kenal sesaat, kemudian mereka merencanakan untuk menikah, gitu harus lebih hati-hati ya. Harus lebih hati-hati. Nah, saya lanjut cerita lagi ya Bu. Oke. Nah, kemudian kasusnya tidak lama setelah itu suaminya itu meninggal. Nah, suaminya meninggal, akhirnya ketahuanlah penyebab meninggalnya itu adalah karena suaminya sudah terkena AIDS. Nah, akhirnya istrinya yang merupakan kerabat saya, kemudian dan mereka sudah memiliki anak juga, dan penularannya itu otomatis dari ibu hamil ke janinnya, dari ibu ke anaknya seperti itu. Jadi anaknya pasti dilahirkan sudah membawa penyakit. Penyakit ya Allah. Luar biasa. Itu kasihan sekali, padahal ibunya orang benar ya. Nah, itu bapaknya saya juga kurang tahu karena ketahuannya waktu sudah meninggal, kenapa bisa seperti itu. Iya. Nah, kemudian anaknya itu sakit karena tidak terpantau. Jadi setelah ayahnya meninggal, anaknya sakit, kemudian tidak lama setelah itu anaknya meninggal juga. Nah, sekarang ibunya sudah kehilangan suami, sudah kehilangan anak. Dia sekarang dalam pengawasan dokter, jadi untuk menekan angka pertumbuhan virusnya seperti itu. Ya, itu satu kisah yang sangat menyedihkan ya. Sekali. Terkadang kisah-kisah itu bisa menimpa kepada siapa saja. Maka ya tadi kita harus hati-hati, termasuk mengenal orang yang baru saja, kemudian langsung mengajak nikah. Tadi solusinya yaitu bagaimana mengajak untuk periksa atau tes sebelum menikah. Harus. Gitu. Itu untuk anak perempuan ya. Nah, harus nantinya lebih hati-hati lagi, apalagi baru dikenal kan seperti itu ya. Sehingga hal-hal yang ada dalam cerita tadi semoga tidak pernah terjadi di antara kalian semuanya. Oke Mbak Kinan, sangat menarik sekali bahasannya ini. Di samping itu kita sudah mengenal berbagai macam penyakit yang dikarenakan hubungan seksual dan lain sebagainya tadi. Kemudian terkadang dalam masa remaja ini pun dalam pendidikan kesehatan remaja kita pun juga harus membekali anak, yaitu jangan sampai anak itu hamil atau terjadi kehamilan, tapi di mana kehamilan itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, bagaimana agar
kalian terutama adalah para cewek-cewek atau siswi putri, agar hal itu tidak menimpa kalian, apa yang mesti harus kalian lakukan? Itu pastinya kalian harus mengetahuinya. Nah, apa sih kehamilan yang tidak diinginkan itu? Nah, kita dengar kembali penjelasan dari Mbak Kinan. Iya. Jadi seperti ini Bu Isti. Sebetulnya itu anak itu mahal Bu. Jadi banyak sekali pasangan yang sudah menikah, mereka ingin memiliki anak, yang mereka lakukan hingga berobat ke dokter. Kemudian itu ada program bayi tabung misalnya bayi seperti tabung itu. Berapa ratus juta itu miliaran ya. Wah, kalau beli mie ayam dapat berapa mangkok ya Bu? Bingung ngitungnya nanti itu Mbak Kinan. Jadi bayi itu mahal dan banyak orang yang ingin memiliki bayi. Ada beberapa orang yang bahkan tidak bisa hamil atau istilahnya mandul seperti itu ya. Nah, itu justru mereka ingin memiliki bayi, bahkan program bayi tabung, adopsi dan lain sebagainya. Tetapi di luar sana banyak sekali yang hamil tetapi mengalami hamil yang tidak diinginkan. Jadi pada intinya itu mereka hamil di luar nikah. Wow. Iya, mungkin masih kecil mungkin saat usia sekolah, kemudian tidak diketahui oleh orang tua, seperti itu ya. Iya, jadi itu sebuah kesalahan ya. Jadi pergaulannya terlalu bebas, terlalu luas, dan itu sangat berbahaya jika mengarahnya ke hal yang negatif. Kalau pergaulannya baik ya di hal yang positif, justru bisa mengembangkan relasi, memperbanyak silaturahmi dan teman-teman, itu justru baik. Tapi kalau pergaulan ke arah yang bebas, wah bahaya banget. Coba deh kalian bayangin teman-teman kalian masih nongkrong di kafe, masih foto-foto selfie sama teman-temannya gitu, masih nge-game, masih mabar bareng. Ada yang masih ngelihat opak-opak Korea yang keren-keren lah. Kemudian kalian hamil di luar nikah, yang lain pada jalan-jalan, pada main sama temennya, kalian harus menggendong bayi, harus ganti popok, mandiin, nyari uang beli susu. Wah, itu sesuatu yang menyenangkan pastinya kalau untuk pasangan yang sudah menikah dan menginginkan anak. Tapi kalau untuk yang remaja, itu sudah pastinya adalah satu derita yang sangat luar biasa ya. Apalagi mereka belum siap untuk memiliki anak, itu tadi seperti itu. Kemudian korbannya siapa? Jelas korbannya adalah anaknya. Jadi biasanya anaknya memiliki orang tua yang masih labil, itu pertama. Dan yang kedua, anaknya biasanya mendapatkan kekerasan dalam rumah. Bahkan istrinya juga ya, seperti itu. Kemudian ekonomi ya. Iya, karena mungkin mereka juga belum siap. Bisa laki-lakinya, apalagi laki-lakinya itu teman sama-sama SMP atau baru SMA. Ya, secara ekonomi mungkin mereka juga belum siap. Kalau belum siap, yang ada mungkin di rumah tangga itu sering terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Karena memang ya mereka termasuk usia dini yang seharusnya belum gitu loh. Seperti itu, belum saatnya. Itu juga bukan cuma yang cewek ya Bu, intinya ya. Jadi yang cowok nih misal nggak sengaja pergaulan bebas akhirnya menyebabkan pacarnya misal hamil di luar nikah. Ketika teman-temannya masih mabar, main bareng, teman-temannya masih melihat konser, wah masih asik-asik ngobrol kayak gitu. Masih menikmati dunia remaja, masih menikmati dunia remajanya, harus seperti mencari itu. uang untuk membeli baju anaknya, kemudian harus mencari uang untuk menghidupi istri dan anaknya, itu kan berat banget ya Bu ya. Nah ini masih sedikit beruntung Mbak, bila misalnya terjadi seperti itu, kemudian laki-lakinya masih bertanggung jawab, mau bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Tapi banyak sekali kasus-kasus di masyarakat karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian mereka menikah. Tapi setelah menikah, ya karena memang mereka belum siap, akhirnya laki-laki terkadang meninggalkan perempuannya atau istrinya, seperti itu. Jadi yang mungkin yang nanti akan efek yang paling dirasakan di sini adalah seorang istri, dan nanti imbasnya juga kepada anak-anaknya. Iya. Gitu. Itu mengerikan sekali ya. Jadi jangan sampai teman-teman anak-anak SMP 24 melakukan pergaulan bebas hingga mengakibatkan hal yang fatal seperti itu. Kemudian caranya adalah yang pertama tentu saja
hindari pacaran. Kalaupun misalnya kalian udah punya pacar ya udah chat aja deh, nggak usah yang pertemuan ya, cari Di tempat tempat-tempat yang sepi. Kalau ada sepi jangan. nanti ada orang yang ketiga. Apa itu, Mbak? Mending kalau orang, Bu. Oh iya. Deketin terus, Bang. Tambah Deketin terus. menakutkan Wah, pastinya. iya, Oke, gitu. iya. Jadi jangan ke tempat sepi-sepi, jangan keluar kota berdua atau Oke, menginap bersama. iya. Termasuk naik gunung ya, Bu ya. Iya. Naik gunung cuman berdua. Kalau rame-rame sih mungkin Rame-rame tidak nggak masalah apa-apa. ya, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai berdua-duaan, apalagi di tempat yang sepi-sepian. Iya. Wah, berbahaya itu pastinya. Nah, Jalan berdua, pilih tempat yang rame gitu ya. Jalan Iya. atau ketika kalian jalan berdua ngajak adiknya tuh, adiknya mesti seneng dibeliin es krim gitu. Jalan bertiga jadinya. Oke, ya jadi di sini kalau bisa masa muda itu manfaat sebaik mungkin, apalagi usia-usia remaja, usia-usia SMP, remaja itu kan waktunya hanya singkat saja kan, ibaratnya seperti itu. Maka nikmati sebaik mungkin. Kemudian kalau kalian ingin sehat, manfaatkan untuk olahraga misalnya, manfaatkan untuk masuk dalam berbagai organisasi seperti itu. Jadi kita akan bertambah teman, bertambah wawasan, bertambah sehat dan lain sebagainya. Ya, untuk itu hindari hal-hal yang nanti sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pastinya seperti itu ya Mbak Kinan ya. Pesan kita seperti itu. Dan karena kalau itu terjadi, ya tidak hanya anak-anak sendiri yang susah, pastinya juga orang tua mereka, keluarga mereka, apapun yang belum siap itu, pastinya hasilnya tentunya kurang baik begitu. Oh ya Mbak Kinan, untuk Pak Kris ini mungkin ada pertanyaan Mbak Pak Kris ya. Nanyanya jangan yang susah-susah loh. Nah, kita tanyaan ini aja, mitos atau fakta itu aja Pak Kris ya. Saya mau menekankan untuk yang ini kan tadi memang HIV/AIDS itu kan sama-sama IMS ya. IMS itu infeksi menular seksual. Iya. Tetapi mengapa kok HIV/AIDS itu dipisahkan, karena memang HIV/AIDS itu sampai sekarang belum ada obatnya, yang sampai sebesar saat itu belum ada. Iya. Jadi sekali anak itu kena, siapapun yang kena HIV/AIDS itu, berarti seumur hidup ya itu. Ya tinggal nunggu matinya sebetulnya. Iya. Jadi memang obatnya itu hanya menekan pertumbuhan saja, bukan menghilangkan. Iya, menekan dan hanya memberikan daya tahan tubuh, tetapi tidak bisa menghilangkan virusnya. Iya. Dan ini sampai saat ini belum ada obatnya. Ya, nah berhubungan dengan HIV/AIDS ini memang ada beberapa pekerjaan yang memang harus hati-hati ya, karena ada beberapa juga pernah dengar itu ada orang kalau kerja di laboratorium pakai jarum suntik, kalau dia salah mempergunakan jarum suntik kemudian menyuntik orang yang HIV, kemudian tanpa sengaja kena ke kulit, kita pun sudah akan berakibat fatal. Ya, jadi ini penyakit ini memang sungguh-sungguh sangat berbahaya ya, menularnya lewat darah itu ya. Jadi asal ada sentuhan dalam tanda kutip darah itu berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lain itu akan terkena. Jadi memang harus hati-hati. Makanya kenapa ketika kita donor darah, kadang kan ada yang tanya, saya kalau donor darah kok gratis, kalau saya butuh darah kok bayar. Nah, itu sebabnya adalah ketika kita mendonorkan darah itu tidak langsung didonorkan ke orang lain. Di screening dulu, ada HIV-nya enggak, ada AIDS, ada penyakit lain tidak, seperti itu, sehingga darah yang sudah disetorkan itu dalam kondisi yang aman. Jadi juga yang kalau seumpama ada orang yang sudah terkena HIV, ya memang dia harus terus terang supaya juga tidak akan, walaupun kita bisa menerima, tetapi juga tidak akan menyulitkan yang lain ketika berobat, dokternya juga sudah tahu. Jadi seperti itu. Ya, ini saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, mungkin berhubungan dengan HIV/AIDS ya, karena penyakit menular ini. Walaupun tadi kan HIV/AIDS ada hubungannya dengan darah. Ya, pertanyaan ini, apakah digigit nyamuk itu bisa menularkan HIV atau enggak? Ya, digigit nyamuk nularin HIV. Jadi, wah, nanti banyak yang kena HIV itu ya. Jadi
digigit nyamuk nularin HIV enggak, itu mitos ya, yang seperti itu mitos. Jadi sebetulnya digigit nyamuk itu tidak menularkan HIV. Misal si A itu pengidap HIV atau biasanya kita sebut dengan ODA, orang dengan HIV AIDS, seperti itu ya. ODA. Kemudian setelah itu nyamuknya belum kenyang nih, masih menggigit orang yang lain. Nah, selanjutnya apakah orang tersebut akan terkena HIV? Jawabannya Jawabannya tidak. Karena iya. nyamuk tersebut tidak akan menyampurkan darah dari A dan memberikannya ke B, itu tidak akan dicampurkan oleh nyamuk tersebut. Karena nyamuk itu menyedot ya, menyedot darah. ya. Terus Jadi aman ya, tapi aman. kalau nyamuk tetap kita tuh harus hati-hati. Iya, Jangan nanti- nyamuk santai, nanti Iya. saya naruh genangan air di depan rumah gitu, orang nggak Iya. bisa nularin HIV Karena kok. meskipun Ada ada satu DB, penyakit DB yang yang juga disebabkan oleh nyamuk. HIV Ada nya nggak DBD, kena, tapi iya. kalau DB malaria Iya. gitu bisa. Iya. Jadi tetap harus Seperti hati-hati itu. walaupun nyamuk tidak menularkan HIV. Jadi intinya digigit nyamuk itu tidak menularkan HIV dari orang yang terkena ke orang yang Negatif. negatif. Oke. Oke. Ini yang kedua, ini ada Oh, pertanyaan. ada lagi. Iya. Ini ada hadiahnya nggak Pak buat saya? Ya, Ada nanti ya, Mbak. Yang kedua ini, kalau kita berenang bersama Hmm. dengan orang-orang yang kebetulan punya HIV atau ODA itu tadi, apakah kita bisa tertular HIV? Nah, jadi misal ya orangnya ini berenang, kemudian dia secara tidak langsung tergores sehingga darahnya berkeliaran di kolam renang gitu ya, Iya. misal atau seperti itu misal ya, darahnya keluar, apakah kita kena darah tersebut kita akan tertular HIV? Itu jawabannya adalah tidak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dari namanya aja jelas, human immunodeficiency virus. Human itu orang, jadi virus yang menurunkan imun dari seseorang Iya. seperti itu. Dan virus tersebut akan mati jika berada di air, kecuali kalau namanya water immunodeficiency virus. Nah, kalau itu bisa hidup di air seperti itu. Tapi kalau virus HIV itu tidak bisa hidup di air. Jadi kalau kalian punya hobi berenang, nggak usah takut berenang. Nanti saya takut Beda berenang. Kalau ada orang HIV Mm-mm. ikut berenang, maka sekarang tidak perlu khawatir perlu ya, karena khawatir. tidak terjadi Iya. penularan Sama seperti itu. juga kayak dulu kan pernah ada hoax yang sangat menyebar di mana-mana ya. Jadi gara-gara berenang di kolam terus hamil seperti itu. Pernah dengar Pak? Ya, Iya, pernah dengar pernah, seperti ya. itu ya. Nah, itu Ya sebenarnya itu hamilnya bukan karena renangnya, sesudah renangnya dia Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Jadi kalau orang tua Sesudah dibohongin renang, terus anaknya dia gitu jangan kemudian mau ya. pergi ke tempat yang sepi-sepi berdua, ya itu yang bikin hamil, bukan masalah Nah, renangnya. itu karena Iya. kalau sperma itu tidak bisa hidup di dalam air. Iya, Seperti itu. pasti mati ya. Pasti mati, kena Iya. air itu mati. Iya, karena dia di luar dari sistem yang membuat dia tetap bisa hidup. Iya. Oke, yang ketiga ini pertanyaan yang terakhir. Masih ada ini. satu Iya, lagi Pak. iya, Ya, ini iya. yang terakhir ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau seumpama kita ini makan bareng dengan orang yang punya HIV, ya satu piring ini, apakah nanti kita bisa tertular HIV? Bu? Sepiring berdua Sepiring Mbak. berdua, Ya, sepiring cuy. berdua. Namanya kadang-kadang Kayak kos ini iya. uangnya Iya. mepet itu sepiring berdua ini bisa. Ya, Beb, dong Beb kayak. Bukan hanya Iya. mepet Pak, karena saking akrabnya kan bisa Oh, juga. iya, Kita kan iya, juga sering iya. makan sepiring berdua itu. Gitu. Atau yang biasanya anak-anak minum ada sedotannya gitu gantian gitu ya. Iya, Itu betul. mungkin itu hal yang biasa di beberapa orang. Nah, itu menularkan HIV enggak? Tidak. Jadi Tidak, HIV ya? itu memang penularannya itu melalui hubungan seksual dan Iya. darah yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Kalau makan gitu. bareng, minum bareng itu tidak berpengaruh. Tetapi ya ada tapinya nih. Kalau sekarang kita tetap harus insecure kalau makan bareng-bareng. Yang kena itu bukan HIV-nya tapi Coronanya Itu seperti juga itu. virus juga ya. Itu juga virus juga ya. Corona ini juga jenis virus ya, hati-hati. walaupun juga. udah vaksin gitu tetap hati-hati, makan Iya. bareng, minum bareng. Tetap bisa tertular. Ya tetap jaga jarak, Iya, hindari harus kerumunan. Iya. Kalaupun kita makan bareng, ya agak berjauhan, Iya. kan seperti itu. Bareng, tapi ya dijakan dengan sepiring berdua nih sementara ini ya. Iya, sementara jangan sepiring berdua dulu. Iya, harus coronanya hilang dulu, semuanya sudah beres ya. Mungkin sepiring berdua itu ya maksudnya satu pegang piring, satunya juga pegang piring lagi ya. Piringnya dua. Ya, gitu.
Oke, gitu. Ada yang ingin ditambahkan atau sebagai kesimpulan dari Gimana Mbak Kinan bisa ditambahkan? Pada intinya itu ya. kita harus menjaga diri kita. Intinya itu dari materi ini itu seperti itu. Kita harus menjaga diri kita dengan lebih insecure terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, jangan bergaul dengan bebas, tetap mengedepankan untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Oke. Ya, jadi ingat Tuhan, ya kan? Ya, sembahyangnya harus tetap benar ya. Hal-hal yang seperti itu, apalagi hubungan seksual sebelum menikah kan juga sudah dilarang sama agama. Sesuatu yang memang Iya, dilarang ya, oleh kan, ya. agama Agama sebagai agama, iya ya. betul iya. Juga tidak ada gunanya. Ya, saya pernah dengar sesuatu hal yang memang saya kalau paling indah itu dilakukan sesudah menikah, Iya bukan sebelum dong. menikah. Ya, jadi jangan Pasti. pernah mempergunakan seks sebelum menikah. Itu bukan sesuatu hal yang indah. Hati-hati jangan sampai berbuat yang seperti itu. Gitu ya, ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya kira untuk bahasan kali ini yang sangat luar biasa dan sangat seru sekali ya. Oke. Dan pastinya harapan kami setelah anak-anak mengetahui pembahasan tentang berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual ini, maka anak-anak lebih hati-hati. Hati-hati dalam bergaul, tetap jaga diri, jaga iman, tingkatkan iman juga agar jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi pada diri kalian. Oke? Terima kasih sekali Mbak Kinan yang sudah memberikan paparan materi pendidikan kesehatan ini dengan sangat jelas, dengan sangat luar biasa. Harapan kita semoga hal-hal yang tidak diinginkan tadi tidak terjadi pada anak-anak. Ingat anak-anak, penyakit ini sangat mematikan. Dan kita berharap itu tidak terjadi pada diri kita semuanya. Dan agar tidak terjadi pada diri kita semuanya, pastinya itu juga tergantung pada diri kita sendiri. Ada hal yang terakhir mau disampaikan Mbak Kinan? Oke, gitu ya. Oke. Oke, mari kita Terima kasih berikan Pak Kris, salam saya kembalikan kepada Pak Kris. mari Ya. kita beri salam kepada anak semua. Halo anak-anak, kita akan bertemu lagi di sesi yang lain. Terima Oke, kasih. ya, oke, Ya. oke anak-anak. Demikian tadi perbincangan kita tentang IMS, HIV, dan kehamilan yang tidak diinginkan oleh Ibu Is dan Ibu Kinan, dan saya rasa anak-anak dapat mengambil hikmahnya supaya kita menjadi anak-anak yang tetap fokus ya, fokus belajar, jangan pikirkan hal yang tidak penting tetapi fokus belajar, karena tugas kalian seperti itu bukan untuk mencari dalam tanda kutip kesenangan sementara. Kalian masa depan kalian masih panjang, kalian harus bisa berpikir itu ya, ada hal yang lebih baik dilakukan dalam kehidupan ini ya. Seperti saat ini nonton Sepeda Baganza podcastnya. Oke, ketemu kembali di podcast Sepeda Baganza dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat selalu, Sepeda Baganza. Yes.